sharing is caring. Ya. Saya rasa teman-teman semua, apalagi anak-anak muda ya, saya tanya, sharing is caring. Rasanya semua kita ya mengerti semua gitu. Kenapa? Karena kita orang Kristen. Karena sharing is caring ini adalah keseharian kita yang Tuhan mau gitu. Berbagi, peduli itu kan Tuhan ajarkan gitu kepada setiap kita semua. Bahkan dari kecil sekolah minggu sampai saat ini. Terus kita diajar untuk menjadi kebiasaan kita ya. Memberi, kemudian peduli. Kalau memberi aja mungkin gampang lah. Punya uang lebih, kita kasih pengemis Pak Oga di pinggir jalan, selesai. Tapi apakah kita peduli sama mereka? Kan belum tentu ya. Gitu. Nah, makanya memberi dan berbagi ya, berbagi dan kemudian peduli gitu. Itu harus menjadi ciri khas kita sebagai anak-anak Kristen ya. Oke, saya rasa semua udah tahu artinya ya, tapi kita coba yuk kita secara ini yang keluar. Keluar nggak ya, Bruce? Oke. Oh ini ada ya. Saya lupa. Ini saya kantongin. Sorry. Sharing is when we give up something of ours so someone else can benefit or take pleasure in it. Caring is displaying kindness, compassion, and being aware of others' feeling and needs. Bahasa Indonesianya, berbagi adalah saat kita menyerahkan sesuatu milik kita agar orang lain dapat memperoleh manfaat atau kesenangan darinya. Peduli adalah menunjukkan kebaikan, kasih sayang, dan menyadari perasaan serta kebutuhan orang lain. Nah, tadi saya bilang berbagi masih lebih mudah daripada peduli, gitu ya. Karena peduli itu enggak sekali-sekali, tapi kita secara kontinu, ya. Contohnya orang tua ke anak itu paling kuat sekali. Mereka mau berbagi apapun untuk anaknya, ya. Dan nggak cukup sampai di itu, mereka peduli sama anaknya. Mereka nggak akan biarin anak-anaknya itu terluka misalnya, akan bingung. Mereka nggak akan membiarkan anaknya sakit misalnya. Nah, itu yang paling gampang dan paling mudah. Tapi bagaimana dengan keseharian kita? Saya bersyukur teman-teman, khususnya banyak dari anak-anak Mika di sini, betul? Ya, yang merasakan sharing is caring dari almarhum Pendeta Bikman Sirait. Ya, Pak Bikman kenal kalian sebelumnya misalnya di sana? Enggak loh. Ya, tapi beliau mau untuk berbagi, beliau mau untuk peduli. Ya, di sana peduli itu menunjukkan kebaikan, kasih sayang, perasaan, semuanya ditumpahkan dengan peduli itu ya. Kebanyakan orang nggak banyak mau peduli, biasanya juga saya nggak mau peduli lah, mau orang susah ya urusannya dia males lah atau apalah gitu
Ya, bukankah itu menjadi keseharian kita juga di tengah lingkungan ya rumah, pergaulan dan lain-lain ya. Ada satu contoh di sini saya dapatkan dari sebenarnya banyak contoh, tapi satu ini film kisah nyata Lentera Hati Priska. Saya sih belum nonton, tapi saya baca ininya aja ya, ceritanya aja. Siapa itu Priska? Dia gadis tunanetra yang nggak bisa melihat dari lahirnya, namun di tengah keterbatasannya dia mampu memberikan cahaya, di mana dia nggak bisa melihat cahaya, tapi dia mampu bisa memberi cahaya buat banyak orang. Siapa dia? Dia pendiri The School of Life, atau rumah bagi puluhan penyandang cacat, orang terlantar hingga menderita gangguan jiwa. Dia didirikan tahun 2006, yayasannya tersebut di kota Semarang, The School of Life, TSOL disebutnya. Saat ini Priska umurnya 34 tahun. Selama ini juga dia nggak bisa ngelihat, gitu. Namun mata hatinya justru bisa melihat orang yang membutuhkan uluran tangannya. Sebelum membantu orang-orang yang kurang beruntung tersebut, Priska harus melewati kehidupan yang sulit dan penuh tantangan. Sebagai anak yang terlahir tidak diinginkan, beragam cara pengguguran dilakukan orang tuanya sehingga dirinya mengalami cacat. Ia kemudian sempat mencoba untuk melakukan beragam profesi seperti kondektur, penjual kue, penyanyi kafe, bahkan sebagai preman pasar, sampai kepada penyiar radio. Atau dari adik-adik di sini pernah ngedengar nggak kisah ini? Belum ya? Sama, saya juga baru baca juga, jadi oh ada ya, hebat juga ya, gitu. Nah, contoh ini sangat relevan dengan pembelajaran kita sore hari ini. Dengan modal nekat dan percaya akan keagungan Tuhan, ya, Priska mencoba membangun sekolah tadi, TSOL, dan tidak pernah menyerah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk kehidupan sehari-hari, Priska dan teman-teman tim pengabdi ini dan beberapa anak asuh turun langsung mencari uang, mulai dari ngupas bawang merah, jadi badut untuk acara resepsi, sampai jualan sembako dan pakaian bekas. Semua pekerjaan ini dilakukan untuk membantu sesama. Ia mampu membangun TSOL guna membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita baca kisah di atas, Priska seorang gadis yang dengan keterbatasannya mampu berbagi dan mampu peduli, gitu ya. Ini contoh satu. Contoh kedua yang pernah saya lihat di TV saat itu ya, saya nonton TV itu, ini ada seorang musik di Jawa Tengah, Jogja kalau nggak salah, antara Jogja Solo. Dia itu ngelihat lingkungan anak-anak mau sekolah musik mahal. Jadi dia itu orang kaya enggak, dia kerjanya juga serabutan. Tapi karena ngelihat anak-anak ini perlu loh menjadi orang yang punya keahlian di bidang musik. Nah, dia mencoba membangun sama seperti Priska tempat untuk anak-anak, ada yang mau main gitar enggak, ada yang mau main biola enggak, gitu. Diajarin sama dia tanpa bayar, free, gratis. Karena apa? Karena dia ngelihat, anak-anak ini kok main malah jadi banyak tawuran segala macam.
dia mau berbagi keahliannya karena dia pemain musik. Dikumpulin beberapa anak, kemudian dilatih. Dan akibat dari latihan itu anak-anak ini jadi mampu bermain musik. Mereka bisa mencari uang di daerah Jogja itu kan banyak, mereka bisa menyalurkan bakatnya yang sudah dilatih oleh siapa itu namanya saya lupa, dan bisa mendapatkan uang dari hasil ngamen ya. Nah kemudian makin lama, makin hari makin banyak anak yang mau diajar. Nah, dia mengetuk hati teman-temannya sesama seniman pemusik. Dan akhirnya teman-temannya ngelihat bagaimana orang ini benar-benar mau berbagi dan peduli pada lingkungannya, khususnya anak-anak. Ya, akhirnya teman-temannya mau membantu mengajar musik yang dikuasainya dengan free juga, gitu. Itu akhirnya rumahnya nggak muat gitu ya, dengan banyak, akhirnya ada orang yang kemudian berbagi karena dia nggak bisa main musik, akhirnya berbagi tempat, saya punya tempat gitu. Nah sampai saat ini tempat itu masih ada dan meminterin orang lah gitu ya, kalau kita bilang bukan sekolah soalnya gitu, dia bikin anak-anak itu punya keahlian musik. Nah, hati untuk peduli itu ngomongnya gampang, peduli sama orang itu gampang, tapi nggak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Tadi saya bilang bagaimana teman-teman khususnya yang mantan di Ngabang atau gitu ya, di sekolah Makedonia yang didirikan oleh Pak Pendeta almarhum Bikman Sirait, bisa merasakan langsung gitu, bisa merasakan langsung sentuhan, bisa merasakan langsung kebaikan, bisa merasakan langsung kasih dari orang yang tidak mengenal kita, yang mau berbagi dan peduli. Enggak gampang. Sampai sekarang pun yang saya tahu terus berjuang gitu. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa dengan kasih, dengan berbagi dan peduli itu, Tuhan akan terus memelihara dengan cara Tuhan tentunya. Ya, kalau pakai cara manusia berpikir nggak masuk di akal. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana Alkitab mengajar kepada kita mengenai berbagi dan peduli ini? Kita baca Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mungkin bisa dikeluarin nggak, Bro? Terus ini perikop yang kita mungkin juga sudah hafal lah ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan bacakan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, perikop ini lebih tepatnya memang untuk belajar mengenai hidup yang kekal. Tapi saya rasa contohnya cukup mengena di dalam contoh di tema sharing is caring ini ya. Saya lanjutkan. Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Perintah ini juga ditujukan kepada kita, ya. Makanya tadi saya bilang bahwa sharing is caring ini sebenarnya sudah menjadi makanan kita sehari-hari sebagai orang Kristen gitu. Karena perintah Tuhan Yesus jelas sekali. Ya, di dalam perikop ini kita melihat betapa orang yang tidak mengenal, bahkan orang Samaria pada saat itu memang dengan orang Yahudi itu mempunyai ada gap gitu ya. Mereka boro-boro mau ditolong gitu, karena memang ada sesuatu yang jenjang gitu loh, enggak bersaudara dengan orang Samaria gitu ya. Ada perbedaan keagamaan dan lain-lain gitu. Nah, perintah ini ditujukan kepada kita juga, ya. Nah, sekarang mengapa kita harus berbagi dan peduli? Kenapa? Gitu. Pertama adalah perintah Tuhan. Siapa yang mau ngelawan perintah Tuhan? Gitu. Tapi kan tadi dibilang juga gampang. Ini kalimat gampang banget gitu, berbagi dan peduli gampang kok gitu. Tapi pelaksanaannya susah. Untuk itu kita harus tahu kenapa kita harus berbagi dan peduli. Pertama adalah perintah Tuhan. Lukas 3 ayat 11 mencatat perintah Yesus, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Betapa sering dan berapa banyak kali kita dengar firman Tuhan ini. Terus praktiknya gimana? Apakah kita melakukan? Ini perintah Tuhan. Kedua, mengapa kita harus berbagi dan peduli? Merupakan ciri pengikut Tuhan. Tadi saya katakan kita dari kecil sudah makanannya beginian. Ya, sekolah minggu, hari Minggu ibadah, ya. Berbagi, peduli, ya. Ciri orang Kristen itu. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan hidup kita yang bercirikan Kristen itu?
Jemaat mula-mula telah memberikan contoh ya, saling berbagi. Tentunya sekarang kita nggak perlu jual rumah kita terus kita bagi-bagi, ya nggak gitu juga sih, gitu ya. Nah, Kisah Rasul juga 2 ayat 45, sebagai pengikut Kristus di masa kini, kita pun patut untuk melanjutkan tradisi baik ini, yaitu berbagi. Ya, bukannya berbagi tadi saya bilang. Ya, tapi kita melihat orang susah, yuk kita berbagi dan peduli. Terutama, ini kan luas sekali, tapi firman Tuhan mengatakan terutama kepada saudara-saudara seiman. Ya, orang terdekat kita. Nggak usah bicara sama orang lain dah. Sama orang tua kita, sama kakak kita, adik kita, saudara kita. Pernahkah kita menunjukkan kepedulian kepada mereka? Melihat kalau saudara kita mungkin ada susah atau membutuhkan sesuatu, tanpa diminta kita menolong mereka gitu. Nah, itu praktek-praktek yang rasanya menjadi ciri orang Kristen ya, pengikut Kristus. Apalagi ini saya kok pakai ini jadi agak ini dia. Yang ketiga, merupakan wujud kasih kepada sesama. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri di Markus 12 ayat 31. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 juga kita diajak untuk mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Gitu. Berbagi adalah cara untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Kasih akan selalu membuat kita dipenuhi dengan kerinduan untuk berbagi kepada orang lain. Terus keempat, berbagi dan peduli akan membuat kita bahagia. Ya. Tuhan bilang kita hanya menjadi saluran berkat. Ya. Saluran itu apa? Kalau air dia punya selang gitu ya, pipa, itu saluran. Dia nggak bisa nahan, tapi harus dibuka untuk menjadi saluran, berguna buat banyak orang. Nah, itu saluran. Takut habis. Kebanyakan dari kita, kebanyakan orang-orang, kalau saya bagi secara matematika habis. 100 dibagi ya habis. Gitu. Dan inilah keistimewaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa ini adalah perintah Tuhan, segala sesuatunya Tuhan akan cukupin. Tapi jangan mencobai ya, aduh bagi-bagi aja semuanya. Tapi benar-benar kepada yang membutuhkan. Ya. Juga apa? Berbagi kepada rumah Tuhan. Ya, itu penting loh. Bukan hanya kepada orang aja. Bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Gitu. Itu menjadi perintah untuk kita care sama rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan itu banyak berbagi. Ya. Bagaimana seluruh pengurus hamba-hamba Tuhan memikirkan hal-hal yang baik buat jemaat, program-program, fasilitas, gitu. Jadi kita harus berbagi dan peduli kepada rumah Tuhan, ya, bukan, ya Tuhan, ini adalah rumah Tuhan yang harus kita rawat. Kalau kita diamin aja akan rusak. Kita harus merawat gitu ya, merawat gimana ya ngomongnya? Saya ngerti ininya, tapi bagaimana kita melihat kekosongan, melihat sesuatu yang tidak baik, kemudian kita peduli. Gitu ya. Bahkan hal sekecil apapun yang saya rasa kita harus belajar banyak. Saya memperhatikan jemaat-jemaat kita,
Mungkin kadang-kadang juga saya mungkin suka alfa juga ya, apa contoh betapa kalau ada acara saya suka bikin, kalau minum air begitu misalnya yang botol atau gelas atau apapun bentuknya, minum habiskan, jangan sekali sedot atau sekali siup taruh terus nggak tahu kemana. Saya sering sekali ngelihat itu menunjukkan betapa kita tidak peduli, ya, betapa kita meremehkan segala sesuatu gitu loh. Ya. Mungkin karena kita nggak beli kali. Ya, itu contoh yang kecil. Mungkin kita ngelihat sampah. Kadang-kadang jemaat juga suka naruh sampah di bangku, nggak mau itu hal-hal yang sangat kecil yang saya rasa harus kita semua perlu belajar merawat rumah Tuhan, peduli kepada rumah Tuhan. Ya. Sharing ini luas sekali, dan itu pasti akan menegur kita untuk kita bisa peduli kepada banyak hal, kepada keluarga, kepada gereja, kepada lingkungan main kita, ruang tempat kerja kita, dan lain-lain. Ya. Nah, tadi mengenai yang orang Samaria tadi itu perlu kita belajar kepedulian kepada orang yang bahkan tidak kita kenal. Kalau dalam tema Samaria Yahudi itu musuh, gitu ya. Musuh bukan dalam arti yang harus dibunuh gitu, enggak ya. Tapi mereka nggak cocok lah. Kok mati? Bruce, tolong bantu, Bruce. Oke. Nah, ada yang kelima, orang yang senang berbagi dan peduli akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Tapi bukan itu balasan yang kita harapkan ya. Kita berbagi dan peduli itu karena memang udah menjadi jati diri kita, kebiasaan kita. Dan Tuhan janjikan loh, Tuhan akan memperhatikan balasan dari sana. Balasannya itu ya, Tuhan mengasihi orang yang berbagi dan peduli dengan sukacita dan sukarela. Tuhan menyediakan ganjaran bagi mereka yang senang berbagi, seperti tertulis dalam Amsal 19 ya, 10. Di sini aja deh. Amsal 19 ayat 17 dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Nah, ada beberapa ayat yang mendukung ini. Ibrani 10:24 di mana kita harus saling memperhatikan. Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada waktu bagi kita, marilah kita berbuat baik. Banyak contoh. Nah, saya punya contoh. Ini contoh dari tante saya sendiri, di mana orang ini, tante saya ini gemar berbagi, peduli ya kepada orang-orang yang dikenalnya. Saya juga tahu dia peduli, karena saya keponakannya. Saya bilang dia peduli karena dia peduli sama kami, ponakan-ponakan di sana ya. Kadang-kadang orang bilang sama dia terlalu kebayaan gitu. Kemudian juga orang itu kayak kebanyakan duit aja bagi-bagi, apapun dibagi sama dia. Saya juga heran itu, penyakit atau bukan, tapi saya rasa sih enggak. Karena dari keluarganya, termasuk ibu saya juga begitu. Dari orang tuanya mengajarkan untuk kamu punya ini, kamu bagilah. Gampang kasihan sama orang, murah hati gitu. Kadang-kadang dia ke pasar, bawaannya banyak, sampai rumah udah nggak ada yang dia bawa. Itu bukan cerita kosong, beneran. Saya tahu. Suaminya melihat kebiasaan istrinya itu, bersyukur suaminya biarinlah,
dia akan berbagi sama orang, nggak apa-apa gitu. Sampai sekarang dari keluarga ibu saya hanya dia yang masih tersisa. Umurnya mungkin udah 90-an, masih sehat. Setiap kali Natal kita ngumpul di tempatnya. Itu kalau sampai kita nggak makan, waduh, dia nyanyinya, pulang dibela-belain, ada apa dikasih, bawa gitu. Ya, saya betapa bersyukur punya tante seperti dia ya. Sebagai anak kecil dulu kita senang banget. Kenapa? Karena pasti dibawain apa, kadang-kadang dikasih uang, dikasih buah, dia beli apa, kasih aja nih kamu, buat kamu. Senang. Setelah dewasa berpikir bahwa ternyata dia sedang menjalankan perintah Tuhan, mengasihi, gampang murah hati. Dia jalan ke pasar ngelihat orang yang susah, tadi kasih, dia ngobrol sebentar dikasih di jalan. Dan saya lihat Tuhan tidak membiarkan dia susah sampai sekarang gitu. Tuhan memberkati keluarganya, anak-anaknya menghormati orang tuanya, luar biasa. Jadi catatan Ibrani 10:24 itu, dan Tuhan tadi sampaikan bahwa akan membalas kebaikan dari orang-orang yang murah hati itu. Nah, biasanya hal murah hati, hal berbagi itu bicara masalah materi. Ya, betapa banyak orang mengumpulkan materi yang dia simpen sendiri, nggak mau mereka berbagi. Tadi barusan saya cerita sama salah satu keluarga. Dia kebetulan sering bergaul dengan hamba Tuhan, Pak, cuman dari golongan sana. Nah, istri dari hamba Tuhan yang dia ngobrol dan dia maksud adalah, satu kali dia dikasih uang sama jemaatnya senilai 250 juta cash. Menurutnya ya, saya cuma dengar ceritanya aja. Nah, si istri pendeta ini nggak biasa megang uang besar, jadi kemana-mana dibawa, gitu ya. Dan rasanya juga harusnya kan dapat uang itu ya sebagai hamba Tuhan, gitu. Ya paling tidak ya berbagi kepada persembahan kepada rumah Tuhan, memperbaiki ini. Tapi enggak, rupanya dia pegang aja itu uang. Satu hari dia turun dari kendaraan umum, itu tas itu dibawain terus, itu dijamret ya. Dia meratapi uang itu. Jadi firman Tuhan kan ngajarin di mana hartamu berada, di situ hatimu berada ya. Saya nggak tahu ceritanya seperti apa lanjutannya, tapi di sana kita boleh belajar bahwa materi itu tidak bisa selamanya ada sama kita. Ketika Tuhan mempercayakan materi itu kepada kita, ayo berbagi dan peduli kepada orang lain. Tuhan izinkan loh kita dikasih uang untuk kita mau berbagi kepada orang lain ya. Perintah Tuhan jelas, berbagi dan peduli itu adalah perintah kita sebagai murid Kristus. Bagaimana kita mau ikut atau menjalankan, mempraktekkan firman Tuhan itu atau tidak, terserah kita. Tuhan juga nggak maksa gitu ya. Terus implementasi, sharing is caring. Tentu
tentunya di saat ini udah nggak terlalu relevan lagi firman Tuhan yang bilang kita jual rumah, jual harta, kita berbagi kepada semua gitu ya. Tapi berbagi di dalam hal lain. Contoh, berani untuk kita berbagi informasi. Misalnya membagikan informasi penting seperti informasi donasi atau penggalangan dana atau apapun yang berguna buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya juga ada informasi mengenai beasiswa. Mungkin dari sebagian orang-orang di sekitar kita nggak pernah tahu yang namanya beasiswa. Kuliah yang dia tahu susah, mahal gitu. Dan kita tahu, kita wajib berbagi. Kenapa? Karena kita peduli supaya orang sekitar kita juga lebih bisa pinter gitu loh. Ya. Nah, berbagi donasi, berani ketika ada kebutuhan-kebutuhan di sekitaran kita, lingkungan kita, di rumah ada berbagi, ada yang meninggal, ada perbaikan-perbaikan apa untuk ini, kita wajib. Betapa kalau saya ngobrol sama lingkungan saya, RT atau pengurus lingkungan, dia bilang, aduh susah banget, kita nagih iuran sampah susah bener gitu. Artinya apa? Mereka nggak mau berbagi loh, padahal itu apa ya, menjadi kewajiban, menjaga lingkungan, menjaga apa, untuk naikin gaji hansip, bukan hansip, si satpam gitu ya, susah bener. Padahal mereka yang ngejaga lingkungan loh. Nah, berani nggak kita sebagai orang Kristen, kita harus bilang berani gitu ya. Berbagi pengalaman. Betapa banyak dari kita yang tidak mau membagikan pengalaman yang kita punya. Ya, gue udah belajar susah-susah. Ya. Sekarang enak aja lu nanya sama gue begini mau nggak? Lo, gitu. Untuk orang lain biasa gitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh. Berani berbagi pengalaman apapun. Supaya apa? Supaya orang lain tuh mendapatkan berkat dari apa yang Tuhan udah kasih sama kita gitu ya. Membantu orang lain jelas. Ya. Saya pernah satu kali di lingkungan rumah saya itu langganan banjir. Kelebihan dari perumahan kami itu air. Jadi hujan sedikit banjir di jalanan aja. Tapi untuk sebagian orang sempat ada yang kerendam. Gitu. Pada satu kali hujan besar banget gitu ya. Wah, sampai rumah saya nggak masuk karena kita udah tinggi 1 meter. Tapi orang-orang di sekitaran saya itu banjir semua, gitu ya. Saya lihat, kesian banget sih, ada yang baru punya anak kecil apa segala macam, gitu. Saya berusaha mencoba untuk mengimplementasikan kasih Tuhan. Tuhan kasih saya berkat, ya. Saya kontak tempat tukang tenda. Pak, tolong dikirimin tenda. Saya suruh mbak di rumah, tolong dong, ada gas sama kompor, terus kamu masakin nasi sama Indomie, nggak harus mahal-mahal kan. Tapi saya ngelihat mereka susah untuk yang khususnya banjir ya, mereka mau makan apa. Walaupun setelah itu banyak bantuan, ada nasi kotak dan lain-lain. Tapi sampai malam hari itu yang saya lihat mereka belum ada bantuan apa-apa. Jadi saya berinisiatif untuk itu, bukan buat pamer, enggak. Saya mencoba untuk berbagi, ya, walaupun ya semampunya aja lah, semampu saya, supaya mereka jangan sampai masuk angin gitu kan. Kita sewa tempat saya, ayo kalau yang ibu-ibu mau mandi, karena kan susah campur sama air kotor, ayo ada kamar mandi, mandi aja gitu, mau istirahat.
Itu contoh aja ya, bukan mau ngebanggain, jauh dari itu. Kemudian ya kegiatan sosial, membantu orang lain itu menjadi pembelajaran buat kita, ya, ke panti asuhan, gereja kita harus bangga sama gereja kita. Ada GPPB, mikirin tuh anak-anak di kolong jembatan yang nggak beruntung itu. Sudah sejak kapan gereja ini membantu? Ya, yang saya tahu gereja ini sedang menjalankan perintah Tuhan. Kamu nggak salah di gereja ini, bukan saya promosi. Kamu bisa merasakan, kamu bisa melihat sendiri, khususnya teman-teman yang dari Kalimantan, ya, ingat itu, ya. Nggak akan banyak orang yang melihat, tapi jangan khawatir, mata Tuhan melihat. Ya. Kemudian Bruce tolong, nah ada manfaatnya nih. Kita sudah belajar tadi, manfaat dari berbagi, peduli ini adalah karena itu perintah Tuhan. Kita melakukan karena Tuhan perintahkan. Ini firman Tuhan, baca, perintahkan kebaikan, berbagi, jangan takut berbagi materi. Ya, apa yang ada sama kamu. Bahkan yang paling ekstrim Tuhan ajarin apa? Janda miskin memberikan apa yang terbaik dari dia punya, bukan masalah kecil besarnya, gitu ya, yang terbaik. Duit sebagai anak-anak Tuhan menjadi gaya hidup kita sebagai murid Kristus. Ya, berbagi itu nggak mudah. Orang kaya belum tentu mau berbagi, apalagi peduli. Ya, mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita. Tuhan butuh kita untuk mewujudkan itu, menjadikan kita bahagia, menjadi saluran berkat Tuhan. Ya, terus merasakan serta menikmati kasih dan berkat. Ketika kita memberi, kita peduli kepada orang lain, di sana kita menikmati bahwa Tuhan sudah terlebih dulu memberikan berkat-berkatnya kepada kita, kasihnya kepada kita, sehingga kita bisa merasakan, aduh Tuhan baik banget, gitu. Ini nggak bicara materi aja ya, gitu. Nah, yang terakhir adalah terus contoh terbaik yang harus kita teladani siapa? Yesus Kristus. Ya, Dia adalah Allah, Sang Maha Kaya, Raja di atas segala raja, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha dan Maha yang lain. Dia mau berbagi loh kepada manusia. Siapa manusia? Ciptaannya yang harusnya semuanya dihukum, gitu. Untuk bisa berdamai kepada Allah Bapa dan mau peduli kepada ciptaannya, supaya siapa yang percaya tidak dibiarkan binasa tetapi beroleh yang hidup yang kekal. Itu di Alkitab ada, kita semua baca kan? Ya, itu dia. Jadi Tuhan mau menawarkan kepada kita malam hari ini, semua dari kita termasuk saya, ayo kita harus berbagi dan peduli kepada sesama kita, terutama kepada orang di sekitar kita, ya, kepada sesama orang percaya, baru kepada orang-orang yang lain, gitu ya. Karena itu sekali lagi itu adalah perintah, ya. Jadi kita malam ini bisa memiliki komitmen untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan cara yang sangat mudah dan sederhana dulu. Berbagi, peduli kepada orang yang terdekat dulu lah, jangan ngomong-ngomong orang yang jauh, gitu. Mau? Pasti kita semua mau ya.
selesai dan Tuhan memberkati renungan kita pada sore hari ini, dan biarlah kita mohon kepada Tuhan untuk memberikan hati, ya, memberikan hati seperti Kristus yang mau berbagi dan mau peduli kepada apa yang terpenting, kembali bukan juga kepada orang, tapi hal-hal yang lainnya. Kita mau belajar dari hal yang paling kecil. Kita melihat sampah di gereja, ambil, kita bersihkan. Dan kita janji, bukan kita yang melakukan itu gitu. Ya, kita mau merawat rumah Tuhan, kita mau menjaga rumah Tuhan, mau peduli rumah Tuhan dengan segala apa yang ada.